Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam kebaikan dan selalu berada dalam kebenaran. Amin, 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 amin. Mari sebelum kita melangkah pada pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho terhadap apa yang kita lakukan pada hari ini, memberikan kekuatan dan selalu terbaik dalam langkah-langkah kita selanjutnya. Berdoa dimulai. Ingat ini kira-kira apa? Iya, ini adalah seorang bayi yang terlelap tidur. Bukan bayi yang sedang lelap tidur yang sedang kita pikirkan. Apakah bayi yang seusia ini mempunyai kemauan, mempunyai pikiran untuk memberontak dengan dirinya, atau ingin berkembang dengan dirinya? Kita coba berpikir tentang bayi ini. Ternyata bayi ini mempunyai kemauan yang sangat kuat. Ketika kecil kalian belajar merangkak, mungkin merangkak pun kalian terus tidak sekali jadi, tapi berkali kalian jatuh terjungkur kepala kalian, mungkin hidung kalian pernah terantuk oleh lantai. Tetapi apakah kalian mundur? Ternyata kalian tidak, kalian terus berusaha. Kemudian langkah selanjutnya, kemudian karena kalian berani untuk belajar merangkak, kemudian kalian akan belajar terus dan menjadi anak yang mau belajar berjalan. Apakah kalian berhenti sampai di situ? Tidak. Kalian ingin melepaskan dari tuntunan dari ibu kita. Kita ingin belajar sendiri dengan kemauan yang ada dalam diri kita. Akhirnya ketika usia sudah agak besar sedikit, mungkin 3 tahunan atau mungkin 2 tahunan, kalian sudah mulai bisa bicara. Kemudian kalian mulai belajar untuk naik sepeda. Ketika naik sepeda itu mungkin tidak 1-2 kali kalian terhantuk oleh aspal, mungkin berkali-kali, mungkin kalian lecet kakinya, mungkin kepalanya juga pernah bentor. Tetapi apakah kalian mundur? Tidak. Kalau kalian mundur, maka saya yakin kalian hari ini pasti tidak bisa naik sepeda. Mungkin ada di antara kalian yang seperti itu. Usia semakin tinggi maka kalian bisa keliling kampung, masuk keluar kampung dengan sepeda yang kita naiki. Betapa nikmatnya kita diberi kekuatan yang seperti itu. Ketika usia kita makin dewasa, kemudian kita diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa diberikan motor besar, kita bisa berkeliling seluruh negeri. Mungkin kita berkeliling seluruh dunia ini dengan naik motor. Apalagi kalau kita menjadi seorang pilot, sudah keliling dunia, sudah menerbangkan banyak orang, digaji dengan yang sangat tinggi. Alangkah indahnya kalau kita bisa mencapai di titik-titik itu. Memang tidak semuanya harus menjadi pilot, tetapi yang terpenting adalah menjadi manusia-manusia yang berguna untuk masyarakat. Titik pentingnya pelajaran hari ini adalah kita harus siap melangkah setiap hari, tidak boleh berhenti. Kita harus mempunyai kemauan ke depan, jangka panjang, tidak boleh berpikir yang jangka pendek. Ketika bayi kita merangkak, kita jatuh, tidak apa-apa. Pun begitu saat ini, apabila kalian sedang tersungkur hari ini, sedang galau, mempunyai hal-hal yang berat, kalian jangan terpaku daripada itu. Kalian harus segera keluar dari wilayah itu. Makasih. Pelajaran hari ini adalah kita mengingatkan semangat kita ketika kita masih kecil dahulu.
Ya, kita akan melajari unsur-unsur seni rupa. Kita lanjutkan tentang materi unsur-unsur seni rupa. Ini banyak banget materinya tentang unsur-unsur seni rupa. Mungkin bisa kita bagi menjadi 2 pertemuan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah titik. Jadi unsur ketika kita menggambar, kita pasti memerlukan yang namanya titik, tidak mungkin tidak. Kemudian yang kedua, kita mesti memerlukan garis. Sebuah gambar kalau tidak ada garis tidak mungkin akan jadi sebuah gambar. Kemudian kita mesti memerlukan bentuk, nggak mungkin ada bentuk. Tidak ada mungkin ada lukisan kalau tanpa bentuk. Kita tidak sedang menghayal, kita tidak sedang berada di alam gaib, tetapi kita berada di alam dunia. Tekstur itu adalah yang sangat kita perlukan sekali agar kelihatan gambar lebih menarik, mempunyai nilai raba, kasar dan halusnya. Begitu juga dengan warna kehidupan akan menjadi indah, dengan warna-warni kehidupan akan lebih menarik. Pola adalah ragam hias, bentuk-bentuk yang telah kita pola-polakan. Ruang atau wujud sebuah gambar mesti punya ruang, mesti punya wujud selain bentuk tadi. Nanti kita bahas. Kemudian setiap lukisan mesti mempunyai gaya. Gaya kalian berbeda dengan gaya teman kalian. Gaya saya berbeda dengan kalian. Ini gaya. Oke, pertama kita langsung ke titik. Titik adalah unsur terkecil dari garis. Saya ulang, titik adalah unsur terkecil dari garis. Ya, ini namanya titik. Agak besar walaupun ya, tergantung pulpen atau tergantung alat yang kita gunakan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk lukisan yang menggunakan titik-titik. Kemampuan seorang penggambar dengan menggabungkan beberapa titik-titik akhirnya menjadi bentuk-bentuk yang seperti ini. Ini tidak garis ya, ini berupa titik. Ini juga merupakan titik. Kemampuan untuk mengkomposisikan titik besar kecil sehingga seakan-akan titiknya berjalan. Kemudian titiknya dirubah menjadi burung. Sangat menarik sekali. Yang kedua, garis. Apa itu garis? Garis adalah gabungan 2 titik atau lebih. Ya, ini adalah garis. Macam-macam garis sangat banyak. Bisa kalian lihat. Ternyata garis itu yang seakan-akan diam, tetapi ketika kalian melihat garis itu bisa bergerak. Bisa bergerak, bisa diam, bisa berdiri kokoh, bisa goyah, atau mungkin seakan-akan garis itu bisa berjalan-jalan. Tinggal kemampuan kita memberikan visualisasi terhadap garis dalam kertas ataupun dalam media yang lainnya. Garis digunakan untuk menggambari sebuah kotak. Garis seringkali digunakan untuk membuat gambar. Kerangka. Garis digunakan untuk menggambar bentuk benda-benda alam. Ya, ini kamu lihat. Ada bentuk kotak. Kemudian ada bentuk daun, bentuk Spiderman, bentuk benda-benda alam. Macam-macam garis dan kesannya. Sekarang kita garis horizontal. Garis horizontal merupakan jenis garis lurus yang mendatar. Jenis garis horizontal ini digambarkan memberikan sugesti ketenangan atau hal-hal yang tak bergerak. Seakan-akan diam. Coba kalian lihat seperti kuburan, ya, seperti kuburan itu kan nggak bergerak, nggak ada kuburan yang dibikin kayak menari-nari gitu, nggak ada. Ataupun kalian melihat bangunan yang sangat kokoh, yang datar, memanjang, maka kelihatan sangat kuat, mempunyai ketenangan dan hal-hal yang tidak bergerak. Ini horizontal. Kemudian selanjutnya garis vertikal. Apa itu? Garis vertikal merupakan jenis garis lurus yang tegak dan berdiri. Garis vertikal memberi kesan mengenai stabilitas, kekuatan atau kemegahan suatu objek. Kita lihat kayak apa itu.
Ya, kamu lihat bangunan yang sangat tinggi menjulang ke angkasa, Tower Zamzam misalnya yang ada di Mekah, mempunyai kekuatan kemegahan dari objeknya, mempunyai kesan kekuatan. Seperti kalau kalian menancapkan sebuah pasak yang lurus, maka pasak itu kelihatan sangat kuat. Ini garis vertikal. Garis diagonal, apa itu? Garis diagonal merupakan jenis garis lurus yang miring, baik ke arah kanan ataupun arah kiri. Garis horizontal, garis diagonal ini memberikan kesan sesuatu yang tidak stabil, serta sesuatu yang bergerak atau dinamik. Kayak apa ya ini? Maka dia seakan-akan bergerak garisnya, mempunyai kesan tidak stabil, dinamika. Oke. Yang keempat, garis lengkung. Mempunyai kesan apa garis lengkung? Garis lengkung merupakan jenis garis yang memiliki arah membelok dengan bentuk pola melengkung. Kesannya tenang, ketidakpastian. Ya, ini ketidakpastian, tenang. Kalau kalian melihat air laut yang gelombangnya tidak besar, maka kelihatan air laut tersebut tenang sekali. Atau mungkin kalian di pinggir sungai, ada gelombang-gelombang kecil di sungai itu, maka kalau kalian lihat sangat tenang sekali, memberikan ketenangan dalam diri kita. Tetapi juga memberikan ketidakpastian, karena dikiranya tidak dalam, ternyata di dalamnya sangat dalam. Ya, hati-hati kalau kalian melihat sungai, jangan dipikir yang tidak ada gelombang kemudian itu tidak dalam. Hati-hati ya. Ini kalau kalian perhatikan efek dari garis lengkung. Kemudian garis zigzag. Kalau kalian melihat garis zigzag, merupakan jenis garis majemuk yang berkelok-kelok pada arah yang berlawanan. Kesannya tajam, mengerikan, tegangan tinggi, cepat. Iya, kalau kalian lihat ini mempunyai, bayangkan kalau ini sebuah gergaji yang kalian lihat, maka akan mempunyai kesan yang tajam, mengerikan. Kalau ini kemudian garisnya diberdirikan, maka mempunyai kesan kayak tegangan listrik. Jadi mempunyai tegangan listrik. Simbol dari petir, maka simbol yang sangat cepat. Jadi kalau ada simbol garis zigzag, jangan kalian berada di dekat itu karena mempunyai tegangan tinggi dan mempunyai gerakan yang sangat-sangat cepat yang tidak bisa kita ikuti. Ini simbol dari garis zigzag. Garis spiral memberikan kesan kelahiran atau generasi penerus, hipnotis dan bersifat menerangkan. Selain itu, garis spiral juga memiliki arti lentur, mengalir dan dinamis. Coba kalau kalian berpikir dari tengah seakan-akan dia bergerak mendekat dengan kita. Ada generasi yang lahir dari kecil makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Mengalir karena dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dinamis karena bergerak terus. Ini garis spiral. Lanjutnya, ruang, shape atau geometrik. Apa itu? Wujud atau shape adalah fenomena dua dimensi atau dwimatra yang hanya memiliki sisi panjang dan lebar. Sudah kita bahas pada pertemuan yang dahulu. Ya, kalau kalian lihat bentuk bujur sangkar hanya mempunyai panjang dan lebar. Lingkaran itu hanya bisa dipandang dari satu arah. Segitiga di samping juga bisa dipandang dari satu arah. Segi enam juga begitu, hanya bisa dipandang dari segi satu arah. Jadi kalau kita membahas ruang atau wujud, maka hanya terbatas kepada dua dimensi. Ya, gambar-gambar ini adalah gambar-gambar dua dimensi, lukisan-lukisan ini. Bentuk geometrik. Bentuk adalah fenomena tiga dimensi atau trimatra yang memiliki sisi panjang, lebar, dan ketinggian atau kedalaman. Coba kita lihat gambarnya. Kalian perhatikan kubus mempunyai ruang.
mempunyai bentuk 3 dimensi. Prisma segitiga juga begitu, mempunyai ruang di dalamnya. Ada sebuah fenomena 3 dimensi yang bisa kita lihat dari segala arah. Bola juga bisa kita lihat dari segala arah. Prisma segi 6 yang seperti gambar di samping juga bisa kita lihat dari segala arah. Kursi, meja, patung, ini adalah bentuk-bentuk 3 dimensi. Bentuk dibagi lagi ke bentuk yang bentuk geometrik. Jadi D1 ini adalah bagian dari bentuk. Kita membahas dari bentuk geometrik. Contoh bentuk-bentuk geometrik yang secara persis bisa digambar dengan menggunakan alat seperti mistar dan kompas. Jadi bentuk geometris ini ketika kita menggambar bisa menggunakan mistar atau kompas. 2 garis terakhir adalah, nanti kita lihat dulu gambarnya. Iya, yang terakhir ini sulit untuk dibuat dalam pengertian yang sesungguhnya. Jadi menggambar seperti ini kalian bisa menggunakan penggaris, bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan jangka. Karena bentuknya pasti, bentuk-bentuk yang bisa diukur. Geometris ya. Kemudian bentuk organik, bentuk alam. Contoh bentuk organik seperti binatang dan tumbuhan biasanya digambar tanpa menggunakan alat seperti mistar atau kompas. Nah, bentuk ikan, bentuk bunga, bentuk hewan-hewan ini, bentuk alami, sulit kalau kita menggambar dengan menggunakan mistar atau menggunakan jangka. Ya, sulit karena bentuknya yang tidak beraturan. Bentuk random atau tidak beraturan. Contoh bentuk tidak beraturan digambar di atas kertas menggunakan garis dan warna. Nah, ini kan tidak beraturan. Ya, sangat tidak beraturan bentuk-bentuk yang seperti ini. Selanjutnya yang keempat, bentuk potongan atau segmen. Contoh bentuk menggunakan gambar atau foto yang digunting-gunting menjadi bagian-bagian yang dapat disusun kembali menjadi bentuk-bentuk yang artistik. Kamu lihat gambar ikan ini, mungkin awalnya kalian menggambar ikan, kemudian gambar ikannya kalian potong-potong, kemudian kalian tempel kembali di kertas. Ini namanya adalah bentuk potongan atau bentuk segmen. Paham ya? Ini pelajaran puzzle, jadi menggabung-gabungkan untuk menjadi bentuk yang menarik. Kemudian yang D5-nya bagian dari bentuk kembar terbalik. Contoh bentuk yang menggabungkan 2 gambar atau pola yang sama secara terbalik seperti pada tayangan cermin. Ya, kalau kita berada di tayangan cermin, yang kanan itu menjadi kiri, yang kiri menjadi kanan. Ketika kalian berada di depan cermin, kalian akan kesulitan kalau ingin motong rambut kalian. Karena yang kita pikir di sebelah kiri ternyata di sebelah kanan. Ini namanya bayangan pencerminan. Kalian lihat seperti ini. Ya, oke, lanjutkan. Bentuk positif negatif. Contoh bentuk yang menggabungkan di tengah 2 gambar pola yang sama-sama, yang masing-masing positif dan negatif. Maksudnya yang awalnya bentuknya warna kuning dirubah ke bentuk yang lain, yang positif, negatif. Ini dibalik-balik saja. Ya. Nanti kalau kalian belajar di sablon akan terjadi hal yang seperti ini. Kemudian D7, bentuk harmonis atau laras. Bentuk harmonis atau laras adalah bentuk yang merupakan gabungan dari bentuk-bentuk dasar serupa atau sejenis. Ya, ini bentuk harmonis. Bentuk harmonis itu berarti mempunyai unsur-unsur yang besarnya sama. Maaf, punya unsur-unsur yang sama. Kalau segi 4 ya dengan segi 4, walaupun bentuknya nanti dipanjangkan atau dipendekkan. Atau yang kotak juga begitu, yang lingkaran juga begitu, yang oval juga begitu. Bentuk-bentuk ragam hias yang berada di samping itu juga begitu. Ya. Ini bentuk-bentuk yang harmonis. Kemudian bentuk yang kontras.
Bentuk kontras adalah bentuk yang tercipta dari gabungan bentuk-bentuk yang satu sama lain bersifat kontras atau bertentangan, misalnya lengkung dengan lurus. Ya, kamu bayangkan. Ini ada bentuk lingkaran, kemudian di luarnya ada bentuk kotak. Jadi perbedaan yang sangat jauh sekali. Di bawah juga begitu, ada bentuk oval, kemudian tengahnya ada bentuk segitiga. Bentuk yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya, maka disebut dengan bentuk kontras. Bentuk kesembilan, bentuk yang disederhanakan. Ya, ini kan bentuk-bentuk sebagai simbolik saja. Ketika kalian bertemu dengan ikan hiu besar, maka disimbolkan bentuknya. Di tengah laut misalnya ada gambar seperti itu, berarti bahaya. Di sekitar situ ada ikan hiu atau ikan lumba-lumba atau ikan apa gitu, ya, bentuk yang disederhanakan. Kemudian yang di bawahnya ada pendayung, simbol dari pendayung. Kemudian ada lalu lintas, kemudian mungkin itu simbol dari bentuk kuda. Bentuk-bentuk yang disederhanakan ada di sekitar kita. Penyederhanaan bentuk-bentuk seperti contoh tidak menghilangkan atau informasi tentang sumber bentuk yang ingin digambarkan. Penyederhanaan bentuk biasanya digunakan untuk membuat simbol atau lambang. Ya, kalau kalian melihat burung Garuda, di dalamnya ada lambang 17 Agustus, ada 17-nya di mana, ada 8-nya di mana, ada 45-nya di mana gitu ya. Itu berarti dibikin lambang-lambang. Bagian dari bentuk yang ke-10, bentuk berulang. Dari satu bentuk awal dapat dikembangkan tahap demi tahap bentuk-bentuk yang bervariasi dan tampilan yang berbeda-beda. Ya, ini dari arah awalnya bentuk kotak, kemudian dirubah seperti ini, dihilangkan atasnya, dihilangkan tengahnya, dihilangkan bawahnya, akhirnya menjadi bentuk yang seperti ini. Bentuk lingkaran, dihilangkan yang di sini, dihilangkan lagi di sini, dihilangkan lagi di sini, akhirnya bentuknya seperti ini. Ini adalah bentuk yang berulang. Tekstur. Tekstur adalah sifat permukaan bahan atau material yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan panca indera kita. Sifat tekstur keras, kasar, lembut, halus. Iya, ini ada hard, ada soft, ada rock, ada smooth. Ya, kalau hard itu keras, kalau soft, kalau rock itu kasar, lembut itu soft, smooth adalah halus. Kamu lihat ini, setiap material memiliki tekstur atau sifat permukaan yang sudah pasti dinilai raba suatu permukaannya, itu pasti, ya, karena kita berada di dunia nyata, mesti ada sifat dari permukaan benda yang kita pegang. Kita megang polistiren atau styrofoam, kita megang kayu, kita megang tenunan, kita megang kaca, kita megang batako, kita megang bola golf. Ya, ini bentuk-bentuk permukaan mesti mempunyai nilai yang berbeda-beda. Ada kasar, ada lembut, ada halus, kayak yang di atas tadi. Memiliki tekstur yang keras halus, sedangkan kain wol, ya, gelas memiliki tekstur yang keras dan halus, sedangkan kain wol memiliki sifat yang halus dan lembut. Ya, ini kalau kalian lihat gelas ini mempunyai tekstur yang halus, tetapi mempunyai kesan yang keras. Ya, ini permukaan benda. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang lembut. Ya, ini adalah nilai dari sebuah permukaan yang biasa kita sebut sebagai tekstur. Pola ragam hias. Yang tadi, pola itu apa? Pola ragam hias dibuat dari bentuk-bentuk sederhana maupun yang rumit. Pengulangan ragam hias dapat disusun dengan pola beraturan atau tetap, atau dengan tidak beraturan atau bervariasi.
Pola ragam hias seringkali dipergunakan di dalam produk tekstil, tegel, atau bahan kemasan. Ya, bisa dibayangkan ini bentuk-bentuknya sederhana, ada yang rumit, tergantung kita membikinnya. Ini berarti pola. Pola ragam hias dibuat dengan menggunakan gerinda atau grid. Dalam praktek dapat menggunakan kertas grafik atau kertas milimeter. Ya, ini kan kalian biasanya dulu di kelas 1 atau di TK, ini ada kertas-kertas yang sudah ada penggarisnya. Tinggal kalian kreasikan, dibentuk, kemudian bisa menjadi bentuk yang kita inginkan. Ya, ketika kalian ingin menggambar segitiga dengan seperti ini, disusun seperti ini. Ingin bentuk apa ini kayak seperti bintang ini, maka kalian bisa bentuk seperti ini pun dengan di sampingnya. Dibuat pola terlebih dahulu. Pola ragam hias dapat juga disebut dengan menggunakan lubang cetakan atau sablon stensil atau pola atau mal atau cetakan. Ya, ini mungkin kalian sering seperti ini. Stensil atau template, atau mungkin kalian meletakkan uang di bawah kertas, kemudian kalian gores di atasnya. Jadi kalian membuat pola, polanya itu uangnya, kemudian kalian gores-gores di atasnya. Paham ya? Jadi ada benda yang sudah jadi, kemudian kita tinggal menjiplak. Ya, kalau seperti zaman dulu ada stensil, ketika membuat soal ulangan, biasanya guru-guru kita membuatnya, kita ketik dulu dengan kertas yang bisa dilobangin, kertas zaman dahulu. Jadi ada kertas stensil namanya, Pak Guru atau Ibu Guru kalian dulu ngetiknya menggunakan kertas itu, diketik dengan ketik kuno dulu, akhirnya kertas tadi bisa lobang, kemudian dengan menggunakan tinta, akhirnya soal yang ada di kertas stensil tadi bisa tercetak dari kertas, kemudian bisa dibagikan kepada anak-anaknya. Sekarang tinggal ngeprint saja ya, tinggal ngeprint saja. Gaya dan mode. Gaya dan mode atau tren senantiasa berubah. Ide-ide baru, hubungan teman, material dan bahan, teknologi, gaya hidup, politik, dan negeri di mana kita hidup memainkan peran untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di masyarakat. Contoh ciptaan yang memiliki gaya dan mode dari 4 zaman yang berbeda-beda. Ya, dahulu orang senang membikin bangunan depan itu dengan bentuk gagah seperti ini, mewah dan gagah dan kuat. Kalau kalian lihat di zaman karya-karya Yunani dulu, membuat bangunan yang sangat-sangat sempurna seperti ini. Kemudian timbullah bangunan-bangunan yang mempunyai kesan religius. Ada bentuk-bentuk gereja yang bentuknya seperti ini. Banyak-banyak dalam masjid juga bentuknya seperti ini. Tulisan-tulisan begitu juga ada bentuk-bentuk yang seperti ini, berubah ya, sesuai dengan zamannya. Kemudian kalian bergaya yang seperti ini, kemudian ada cuma tengahnya saja, itu kan mode. Hanya sekedar mode, tidak, umurnya biasanya tidak panjang, hanya sebentar karena berubah ke mode yang lainnya. Warna. Iya, warna. Sebelum kita melangkah ke hal ini, tentu ada pertanyaan dari kalian semuanya. Kalau kita membahas warna, ini panjang banget ya. Oleh karena itu, kita tutup sampai di sini saja dulu. Kita nanti lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin warna ini bisa kalian lihat, bisa kalian amati, sehingga untuk pertemuan yang akan datang kalian tidak mengalami kesulitan kembali. Akhirnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.